True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. 39 tahun yang lalu, ketika saya dijamah Tuhan pertama kali, saya tidak menerima kesembuhan fisik karena saya tidak sedang sakit. Saya juga tidak mengalami pemulihan ekonomi karena saya tidak lagi sedang mengalami krisis keuangan. Tapi saya mengalami krisis identitas. Dan Tuhan, kalau saya flashback, Tuhan memberikan satu anugerah, bukan secara fisik. Saya diberi hati seorang anak, identitas. Saya menemukan diri saya di dalam Dia. Ada sebuah lagu yang lama sekali, tapi saya tidak tergerak. Judulnya Oh Lord, You Are Beautiful. Dikarang oleh Keith Green, bisa dicari di YouTube-nya. Oh Lord, You're beautiful. Your face, it's all I see. And when your eyes are on this child, your grace abound to me. Sekali lagi sama-sama. Oh Lord, you're beautiful. Your face, it's all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. 39 tahun lewat, dan satu hal yang saya minta, waktu itu, Tuhan jangan ambil cinta ini di dalam hati saya. Dan saya ingin menyanyikan refrain yang kedua. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that once burned bright and clear. Jangan padamkan api cinta mula-mula. Sama-sama. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that burned with holy fear. Mau lagu itu? Kita nyanyi, ayo sama-sama. Oh Lord, you're beautiful. Your face, it's all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Sekali lagi, oh Lord, you're beautiful. Your face, it's all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, please light
Oh Lord, please light a fire that won't burn bright and clear. Yes, we bless the marvelous love that burns with holy fear. Dengan lembut angkat tanganmu. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on discharge, your grace abounds to me. Papa, panggil dia. Yesua, ora basendera de kora mataka, ora basendera de kora, ora basendera de kora mataka, ora basendera de kora mataka, ora mataka. Exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, sampaikan apa yang mau sampaikan, sebab ini bukan sekedar sebuah peraturan, tetapi sebuah hubungan dalam perjanjian yang membawa kami lumat seluruh hidup kami, bukan karena kami terpaksa, tapi karena kasih-Mu, karena mimpi-Mu yang membuat kami terus berlari mengikut Engkau dengan segenap hati. Engkau impartasikan hati seorang anak kepada kami semua, karena melalui itulah kami mau mengikut Engkau. Karena melalui itulah kami percaya akan hati-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Semoga Anda suka dengan lagu itu. Haleluya. Mainkan aja. Sudah cukup. Terima kasih. Saudara, ayam dengan bebek, dua binatang yang mirip, desainnya berbeda. Anda tidak mungkin melatih ayam itu berenang, karena buat ayam itu sebuah penderitaan. Bagaimana ayam bisa suka akan air? Dia harus punya hati bebek. That's the point. Apa yang mau dibawa Yesus? Bukanlah melatih ayam jadi melatih ayam berenang.
Yesus menanamkan satu manusia baru melalui perjumpaan. Sebuah hati yang berbeda. Saya tidak pernah bermimpi mengikut Tuhan. Saya tahu ada penyangkalan diri, ya. Tetapi saya tahu bukan karena saya sekalipun ada penyangkalan diri, saya tahu kerelaan saya mengikut Dia. Bukan karena mental saya, bukan karena tekad saya. Karena Tuhan memberi sebuah hati yang berbeda. Itu yang tidak bisa dibuat oleh agama. Ketika mata hati kita terbuka, perjumpaan itu, Tuhan memberi satu hati yang berbeda. Firman Tuhan berkata, aku memberi engkau hati yang lain, roh yang baru, yang membuat engkau mau mengikut Tuhan dengan segenap hati. Sebuah jalan yang tidak mungkin dilalui. Ini ngomong sendiri. Saya ketemu dengan senior saya di karate. Dulu dia yang selain guru, dia senior saya. Waduh, kita seru setelah 30 tahun nggak pernah ketemu. Gimana kabarmu? Bla bla bla. Terus dia lihat saya. Kamu sejak menikah kamu selingkuh berapa kali, katanya. Saya lihat dia juga aneh juga. Saya nggak pernah selingkuh. Dia lihat saya gitu. Nggak mungkin. Laki mana ada yang nggak selingkuh, katanya. Dan saya dengan benggong, dengan saya nggak pernah selingkuh, emangnya kenapa? Dia bila lihat saya seperti orang aneh. Saya masih ingat waktu saya sekolah di Filipina. Saya punya wing kanan dari mainland, ini wing kiri dari Indonesia. Walaupun kulit sama-sama putih tapi negara lain. Anda tahu maksudnya. Kita bersahabat, wah itu orang dari China mainland pinter masak. Kita sama-sama kalau Sabtu libur kuliah, kita beli ikan segar, udang segar, dia yang masak. Saya nggak sadar saya diikuti, saya diobservasi. Satu sore saya baca buku di kamar saya, dia masuk ke kamar saya. Dan dia berkata, I want to ask you. Saya lihat dia, ngapain kamu tanya apa? Saya bilang, how you enjoy your life? Saya bingung juga lihat dia ngomong begitu. I enjoy my life. No, I watch you. You do nothing. You don't drink. You don't smoke. You don't go to the nightclub. How you enjoy your life? Saya bingung juga ditanya begitu. I enjoy my life. I like reading. I like music. And I like to pray. Not because I'm a good man. Because every time when I pray, I can see God is good. No, don't talk about God. Orang komunis. Saya pernah diminta untuk mimpin sebuah acara Natal. Waktu itu saya masih 2 bulan atau 3 bulan. My English is not fluently yet at the time. Until now, sure. Saya kalau preaching in English, saya minta anointing. Jadi Inggris saya 6 jadi 8. Waktu di mimbar raja, turun 6 lagi. You know what I mean. That's by anointing.
Saya baru dari Orlando, saya naik mimbar, ada penterjemah, saya bilang, saya mau ngomong bahasa Indonesia karena di gereja Indonesia. Ada sediaan penterjemah, rupanya ada beberapa orang bule. Daripada saya jatah 1 jam tinggal setengah jam, udah saya ngomong preaching in English. By anointing. Terus ngomong apa itu saya lupa. Oh ya, saya mimpin. Saya disuruh mimpin. Saya enggak pernah ngomong saya hamba Tuhan atau apa. Tapi entah gimana ketua kelas minta saya doa. Ternyata itu bukan perayaan Natal, pesta pora. Ada bir, ada apa. Tapi dimulai dengan doa. Malamnya saya doa, Tuhan saya mesti ngomong apa ini? Inggris juga geradal-geradul. Terus oke. Saya ada satu lagu. Saya bilang kalau kita celebrate a Christmas, kita ini celebrate a person, Jesus. Dan jurusan saya tentang development community. He was doing good for the society, saya bilang. Dia berbuat baik untuk komunitas, untuk masyarakat. Dan saya tutup begini. Make my eyes to see, make my heart to seek, and my hand to reach out the world with your love. Let's we pray, saya bilang gitu. Saya tutup mata, itu saudara tahu di kelas saya, terdiri dari mahasiswa 19 negara. Ada Vietnam, ada Kamboja, ada Kanada, ada Belgium, ada macam-macam. Jadi kita punya 19 English version. Can you imagine? Saya baru tahu benar-benar orang India kalau ngomong yes itu bukan begini dia. Oke. Yes. Dan let's we pray. What's going on? Kok jadi ngomong Inggris? Saya tutup mata. Ini orang bukan orang Kristen. Saya tutup mata, saya merasakan hadirat Tuhan turun. Saya dalam hati terus Tuhan. Terus dalam 3 menit silent. Tidak ada orang gerak, nggak ada orang ngomong. Padahal mereka hanya beberapa yang Kristen dan Katolik di Filipina. Dan 3 menit saya doa akhirnya. Amin. Mereka buka mata sampai bangun tidur. Bah. Besok paginya saya ditepuk, saya naik ke kantin. Ada satu teman saya Filipina. Hey brother, I just know you have a Holy Spirit. I'm Christian, so I know I believe in the Holy Spirit. Saya bilang, saya percaya sama Holy. No. When you pray last night, I can feel like a fire hit my heart. Saya bilang, it is good. Terus teman-teman Filipina bilang, kamu pastor ya? Saya bilang, no. I'm a layman. Pastor kamu. Ayo cerita Tuhan tentang Tuhan sama kita. Wow. Saya juga gak sadar. Saya tidak berdoa berjam-jam. Tapi setiap saat saya berseru. Saya di kelas kadang-kadang saya merasakan hadirat Tuhan. Kadang-kadang di kelas tiba-tiba saya merasakan kasih Tuhan, saya nangis, saya tutupi. Supaya orang samping saya tidak kelihatan. Apa yang membuat persekutuan itu terjadi? A new heart. A different heart. Sebelum kau melakukan belajar firman-Nya, Tuhan mau kita diberi hati yang berbeda. Saya tahu ini bukan hati saya. Kemarin kita sudah belajar. Apa
Apa yang membuat Kaleb berbeda? Tidak dikatakan Kaleb lebih hebat, lebih pinter. No. Bahkan dia bukan yang terpilih pemimpin, Yosua yang dipilih. Tapi dia salah satu yang terpilih dari suku. Ya. Tetapi Tuhan berkata, dia mengikut Tuhan dengan with the whole fully heart. Kenapa? Bukan karena sekedar dia di training, tapi karena dia punya hati yang berbeda. 5 jawatan, gembala, rasul, nabi, guru, penginjil, itu melengkapi. Tapi kita nggak bisa buat hatimu. Hanya Roh Kudus yang bisa memberi hati seperti itu. Minta. Seperti yang saya kemarin sampaikan. 45 tahun Musa janji sama aku bahwa aku mewarisi. Tak simpen janjinya. Sekarang usiaku 85. Aku belum jadi orang tua. My spirit still on fire. Amen. I'm keeping in strength. I keep strong. Seperti 45 tahun yang lalu. Keren. Keren. Lord, give me Caleb anointing. Katakan itu. Orang tua yang gak pernah tua. Amin. Apa kuncinya? Dia punya hati yang berbeda. Saya renungkan semua tokoh-tokoh Alkitab itu. Bukan hanya terpilih. Bukan hanya diberi karunia. Tapi mereka diberi atau punya hati yang berbeda. Musa dari pangeran menjadi bapa. 40 tahun dia orang sukses. Yang lain UMR aja gak masuk. Dia gajinya mungkin 1 M sebulan. Karena dia pangeran. He is a CEO. Worldwide company. He is a CEO. The strongest nation at the time. The strongest company at the time. That Moses. Tapi 40 tahun yang kedua, Tuhan kosongkan. Tapi 40 tahun yang ketiga, dia menjadi father. Dia punya hati seorang bapa. Dikatakan dia begitu lembut. Dia ada orang yang the chosen one. Dia cakep. Dia strong. Dia high intelligence. Tuhan taruh dia menjadi seorang yang berbeda secara talenta. Tetapi bukan itu yang saya mau bagikan. Tuhan bukan hanya memberikan gift secara physically, intelligent, cakep, bold. Kalau nggak gitu nggak bisa jadi jenderal. Tapi Tuhan berikan dia hati yang begitu lembut. Amin. Sehingga ketika dia dikata-katai oleh kakaknya dan siapa? Kakaknya perempuan dan laki-laki Harun dan Miriam.
bukan dia yang marah, Tuhan sendiri yang marah. Dan dia justru berdoa, Tuhan sembuhkan mereka. Hati yang gak gampang menghakimi orang lain. Hati yang terbuka untuk kesalahan orang lain. Yang ketiga, Daud. Seorang yang dari cuma gembala kambing. Satu hari saya dalam doa, saya mendapat penglihatan. Saya jarang dapat penglihatan. I'm not seer, saya bukan pelihat. Tapi satu hari saya mendapat penglihatan bagaimana Daud di padang rumput. Dia tidak dicintai sama ayahnya. Kalau kitab orang jujur, Yasser itu ada info dia dianggap anak selingkuhan. Saya kira itu masuk akal kenapa ketika Samuel datang yang dibawa oleh Isai itu cuma 6 orang minus Daud. Masuk akal enggak? Ini ada Bethlehem Idol nih. Bethlehem mencari bakat. Got Talent. Yang menang dapat $1 juta. Ini satu anaknya enggak diikut sertakan. Sampai Samuel berkata, ini anakmu ini. Iya. Emangnya enggak ada yang lain? Baru bapaknya bilang, iya ya masih ada satu lagi. Lupa saya. Gila bener. Gembala kambing domba. Dan di sana ada singa beruang. Dan saya melihat dia begitu sedih. Dia mengembalakan sendiri. Aneh, anak paling kecil mengembalakan sendiri, ada singa beruang dibiarkan. Di situ dia main kecapi. Di situ dia mengalami sesuatu yang disediakan sebetulnya untuk perjanjian baru. Hubungan bapa dengan anak. Anda lihat di Mazmur berapa itu? Dia satu-satunya orang perjanjian lama yang memanggil Tuhan itu Bapakku. Dan ketika dia jadi raja, dia menari dengan sekuat tenaga sampai istrinya marah. Rupanya Daud bukan termasuk orang yang takut istri. Dia bilang, kok cuma gitu? Lebih gila lagi emangnya kenapa? Karena aku cuma gembala kambing domba. Aku jadi raja karena Tuhan. Sampai jadi raja, Daud gak jaim. Tahu jaim? Jaga image. Dan ketika dia dalam krisis, dia rela kehilangan kerajaan. Asal jangan kehilangan hadiratnya. Apa yang membedakan Daud dan Saul? Saul menghargai posisi di atas segala-galanya. Siapa yang mengancam posisinya, dia bunuh. Daud rela. Tapi dia berkata, satu hal ku minta. Jangan ambil hadiratmu dalam hidupku. Ini orang punya 100 triliun. Ini orang kaya. Tapi hatinya tidak terikat pada tahta maupun uang. Itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Tuhan sendiri yang kasih itu. Dan itu tersedia. Aku memberi kepadamu, kata firman, hati yang baru, hati yang taat, hati yang membuat engkau mau, suka memilih jalan Tuhan. Haleluya. Samuel, dia tidak bertumbuh dalam satu gereja yang sehat kalau hari ini.
Gembalanya udah apa ya? Udah melenceng. Anaknya gembala sudah murtad, korupsi. Hofni dan Pinahas. Tapi Samuel dikatakan dia hidup dalam firman dan kekudusan di tengah-tengah. Saya balik lagi ya, tadi itu. Ada satu teman saya orang China juga. Dia waktu pulang tengah studi, bukan waktu selesai. Tiba-tiba kena serangan jantung. Dan saya kunjungi dia di rumah sakit. Masih muda, kader partai dari Sichuan. Saya godain dia. See, even your heart, you can't control your heart. Kok gak bisa kontrol jantung? Trust in God. Dia lihat saya. Ini orang komunis. Kader partai komunis. Ateis asli. Dia lihat saya. Tiba-tiba dia bilang gini. Pray for me. Saya yang kaget. Emangnya maksud lu apa? Lu gak percaya Tuhan, pray for me. Ternyata begini. I like your prayer. In the Christmas event. When you pray, I feel good. Ada lagu Jim Brown, I feel good. Jadi dia belum percaya Tuhan. Tapi dia merasakan the presence of God. Oh. Akhir dari studi dia bilang, I'm so impressed with your faith. Now I'm half believe, half not katanya. Ya biarlah Roh Kudus yang bekerja. Oke. Samuel, anak laki, anak kecil. Bagaimana dia bisa tumbuh di tengah-tengah sebuah pelayanan yang sudah rusak? A different heart. Bagaimana engkau anak muda hidup kudus, hidup benar di tengah-tengah sekolah, mungkin lingkunganmu yang semua melakukan hal yang kotor. Saya tidak berkata bahwa engkau dipanggil jadi orang yang moralis, yang merasa lebih baik dari yang lain. No, kita semua orang berdosa. Saya tidak merasa do something yang berjasa kepada Tuhan. Saya sendiri tidak sadar ketika teman sekelas saya berkata, how you enjoy your life? You do nothing. Itu kalau hari Jumat malam, itu Sabtu libur, semua udah lari, sudah itu sekolah S2 yang orang-orang sudah di posisi tengah. Itu sudah keluar ke nightclub, kemana dan sebagainya. Saya di kamar aja. Dan karena saya stres, karena saya sudah waktu itu sudah berkeluarga dan saya tidak bersama keluarga saya. Kalau sama keluarga sudah susah juga. Itu tiap malam tidurnya jam 1:30. Tugas terus. Dan di situ saya mencari Tuhan. Dan ada orang yang mengamati saya tanpa saya sadar. Dan dia berkata, how you enjoy your life? Saya tidak merasa menjadi orang yang bermoral. Dan ada satu teman saya, waktu saya mau berangkat, hati-hati. Sekolah di Filipina, kenapa? Banyak cewek cakep di sana. Oh ya, seperti di Manado. Dan Tuhan buat saya lupa berbuat dosa. Bukan saya baik atau tidak baik. Bukan karena takut perintah agama. A different heart. Amin. Bilang sama Bapa, Tuhan beri aku hati yang berbeda.
Satu lagi, Yusuf. Dia orang yang dijual oleh saudaranya. Dikhianati. Daud dibuang, tidak dicintai oleh ayahnya. Makanya ada Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Yusuf dikhianati habis sama saudaranya. Tetapi dia tidak menganggap mereka setan demit yang harus dihancurkan, balas dendam seperti film-film yang seringkali ditayangkan di bioskop. Tapi justru dia berkata, aku sukses bukan untuk saya hebat, untuk menjadi pengayom buat kalian semua. Aku yang menanggung makanmu dan makan anak-anakku. Hati raja yang mengasihi saudara-saudaranya. Amin. Haleluya. Mereka bukan hanya terpanggil, terpilih, diberi karunia. Mereka diberi hati yang berbeda. Paulus, seperti yang saya baca bagikan, dia gak ketemu agama. Tuhan tidak datang sebagai dewa. Saya bisa teruskan Maria Magdalena, Petrus, mereka semua punya hati yang berbeda. Hati yang aneh buat dunia. Tapi itu yang membuat mereka berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak menegur. Baca. Waktu saya baca, saya bilang, Tuhan kau ngomong apa? Saya bisa merasakan intonasi yang Tuhan sampaikan kepada Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus melihat Tuhan, siapa engkau? Aku Tuhan, aku Yesus yang kau aniaya. Makanya dia berkata, aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya, aku seorang ganas, aku seorang yang dikasihani, tetapi aku dikasihani. Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Saya berkata, he is a warrior apostle. Dia pernah dirajam sampai dikira mati. Tapi ternyata nggak mati. Orangnya udah pergi. Saya bayangkan kalau itu saya, termasuk Anda lah. Bangun nggak jadi mati. Tapi kan babak belur. Anda baca. Kalau saya nginep hotel dulu, pijet dulu lah ya. Pijet dulu, koyok dulu. Anda baca di Alkitab. Paulus lanjut. Ini bukan city car, bukan sedan, bukan SUV, bukan truk. Ini dump truck. Tank. Dia tidak pernah kasihan sama dirinya. He is a warrior apostle. Dia seperti gurunya. Masuk ke Yerusalem. Tidak ada nabi yang tidak dibunuh di Yerusalem. Tapi Yesus mengarahkan pandangannya masuk ke Yerusalem. Muridnya, tapi sekarang sebagai tawanan roh. Aku pergi Yerusalem. Aku tahu penjara sengsara menanti aku. Tapi aku gak peduli. Asal aku bisa menyelesaikan. He has a warrior heart. Amen. It's about heart. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abound to me.
Siapa yang mau punya hati yang berbeda? Angkat tangan. Anda mungkin tidak dimengerti oleh temanmu. Anda nggak difahami. How can it be you do that? Kamu cari apa? Apa yang kamu dapatkan? Tapi ketika seekor ayam diberi hati bebek, dia jadi suka air. Yang buat ayam normal itu sesuatu yang scary, sesuatu yang gak enak. Buat daging gak enak, tapi keinginan roh, Anda tahu di situ kau menikmati hadiratnya. Ayah ibumu gak bisa jaga kamu 24 jam. Hamba Tuhan gak bisa mentraining mengawasi kamu 24 jam. Tapi ketika engkau diberi hati yang baru, mungkin kau bisa jatuh. Tapi kalau kau jatuh, engkau bangun lagi. Kau kembali kepada Tuhan. Kau gak bisa lari. Kau tahu, kau gak bisa hidup tanpa Dia. Engkau gak mau ditinggal Tuhan. Engkau sudah jadikan Tuhan itu segalanya. Saya gak bicara kedewasaan rohani. Saya bicara hati yang berbeda. Saya bicara justru modal, sumber, kunci membuat orang bertumbuh dan tetap di dalam jalan Tuhan. Bandingkan dengan seorang namanya Yudas. Lihat mujizat 3,5 tahun bersama Yesus. Dia pilih yang lain. Bandingkan dengan penghulu malaikat namanya Lucifer. Sudah sampai di sorga. Hatinya busuk. Sebuah perjumpaan hati Bapa perlu menemukan sebuah pasangan hati anak. Ketika hati Bapa ketemu hati anak, di situ kau masuk dalam perjanjian. Engkau tidak lagi sedang mengikuti sekedar sebuah pengajaran. Sekalipun kita perlu memiliki pengajaran, tapi itu semua GPS untuk membuat engkau menemukan hakikat. Not something but someone. Jesus in His presence. Raih Dia, kejar Dia. Lupakan yang di belakang. Berlari-lari mengambil panggilan sorga di dalam Dia. Ngomong langsung sama Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang baru, hati yang berbeda. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Kami menyembah. Dalam buku yang saya tulis pengalaman saya. Saya panggil Dia, Papa, Papa. Saya tutup mulut saya. Ngaco kamu. Saya ngomong sama diri saya. Manggil Tuhan kok Papa. Karena saya nggak punya miliki background orang Kristen. Tapi flashback saya tahu. I was born again by the Spirit of God. I was in experience what it was written in the Rome 8:15. Our spirit with His Spirit cried out, Abba, Father. Kita bukan budak, kita bukan sekedar pengikut agama. Kita anak dari seorang Bapa yang begitu sayang kepada kita.
Jangan pernah hilang itu dalam hidupmu. Kalau engkau bersalah, engkau dosa, jangan takut datang kepada Dia. Jangan lari seperti Yudas. Jangan putar-putar seperti Saul. Jadilah seperti Daud tersungkur di bawah kakinya. Dia penuh kasih dan sayang. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun. Bukan karena dia hebat, karena Bapa menyayangi dia.